Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kuliah ya yang setelah UTS ya. Saya melanjutkan untuk kuliah hari ini melanjutkan materinya Pak Abdurrahman ya. Eh, Terakhir sampai ke eh, analisis klasifikasi mungkin ya. Saya hari ini masuk ke analisis klasifikasi. Saya share. Mohon maaf, saya ini pakai PPT-nya orang lain ya. Jadi saya download di internet karena saya belum sempat bikin PPT ya untuk yang materi ini. Jadi eh, ya, mohon maaf saya off-kan kameranya ya karena mengganggu sinyal saya. Oke, untuk hari ini kita masuk ke klasifikasi, analisis klasifikasi yang merupakan salah satu metode statistika multivariat ya. Melanjutkan materinya dari Pak Abdurrahman kemarin. Textbooknya mungkin sudah dikirim sama Pak Abdurrahman atau belum saya nggak tahu. Nanti saya akan kirim lagi textbook ya. Kalau sudah di dulu sudah Pak Dur sudah ngirim ya sudah. Kalau belum ya silahkan bisa dipakai untuk belajar ya. Karena kalau kita mengandalkan hanya dari materi di kelas itu kan nggak lengkap ya. Jadi mohon dibaca juga textbooknya. Oke, kita masuk ke analisis klasifikasi. Saya akan menerangkan tentang metode-metode klasifikasi. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa diinterupsi ya nanti. Ya, mungkin di sini nanti saya juga akan berencana mau memberikan tugas juga ya. Jadi selain saya memberikan materi di kelas, juga akan saya berikan tugas untuk lebih memperdalam materi sendiri ya. Nanti akan saya mungkin bisa dibuat kelompok atau sendiri-sendiri terserah ya. Atau mungkin lebih baik dibuat kelompok saja ya untuk memperdalam materi ini. Jadi kita mulai saja sekarang untuk analisis klasifikasi ya. Kalau yang kemarin Pak Dur sudah bahas sedikit tentang analisis diskriminan mungkin ya. Jadi analisis diskriminan itu merupakan salah satu metode dari analisis klasifikasi juga ya. Jadi ini yang jelas, yang lebih umum lagi. Jadi analisis klasifikasi di sini adalah suatu analisis yang tujuannya untuk mengklasifikasikan observasi ke dalam satu di antara beberapa kelas yang lain. Jadi misalkan ada sebanyak G kelas atau G kelompok ya. Ada kelompok sebanyak G, sebanyak eh, boleh dikatakan kategori atau sebanyak G kategori atau sebanyak G kelas atau sebanyak G populasi gitulah ya. Kemudian analisis klasifikasi ini merupakan analisis yang tujuannya untuk mengklasifikasikan suatu objek apakah dia harus masuk ke kelas yang mana di antara G kelas yang ada. Kayak gitu ya. Jadi hasil akhir dari analisis klasifikasi itu berupa suatu aturan pengklasifikasian. Aturan pengklasifikasian ya. Jadi agak beda dengan analisis klaster. Kalau yang sebelumnya mungkin sudah dibahas tentang analisis klaster. Kalau analisis klaster itu adalah suatu analisis yang tujuannya untuk mengelompokkan. Dari misalkan ada sekian objek, kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat kemiripan di mana objek-objek yang mirip itu nanti akan dikelompokkan menjadi satu klaster kayak gitu ya. Nah, kalau di sini analisis klasifikasi itu adalah mengklasifikasikan, jadi membuat aturan pengklasifikasian. Sehingga nanti kalau ada objek yang baru, di mana di sini objek itu misalkan hasil ukurannya misalkan ada X ya, X variabel hasil uh, uh, pengukurannya. Nanti kalau objek baru dengan X, pengukuran di sini hasil observasinya X,
itu kira-kira nanti masuk ke kelas yang mana kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk menentukan aturan pengklasifikasian dan apabila ada objek yang baru nanti dengan menggunakan aturan itu dia masuk kelas yang mana atau populasi yang mana kayak gitu ya. Itu adalah analisis klasifikasi. Contohnya misalkan contoh mengklasifikasikan serangga ke dalam satu subspesies menggunakan ukuran-ukuran dari fitur-fitur eksternal. Jadi biasanya kalau di analisis multivariat yang kita bahas di sini, jadi kita membuat aturan klasifikasi, ya, mengklasifikasikan berdasarkan beberapa fitur atau beberapa variabel. Misalkan kalau atau ya contohnya apa yang paling gampang, misalkan saya ingin mengelompokkan mahasiswa, membuat klasifikasi dari mahasiswa-mahasiswa ya, sehingga nanti apakah mahasiswa kalau dijadikan dua klasifikasi misalkan ya dua kelas, apakah masuk mahasiswa baik atau tidak baik. Melihatnya dari apa? Melihatnya untuk melihat baik dan tidak baik, melihat misalkan satu jenis kelamin, kedua umur, kemudian ketiga IPK, kemudian kemampuan berkomunikasi misalkan gitu. Berarti kan ada 4 misalkan ya, contohnya ada 4 variabel. Nanti berdasarkan 4 variabel ini kita buat aturan pengklasifikasian sehingga nanti kalau ada mahasiswa baru dilihat dia umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, IPK-nya berapa, kemampuan berkomunikasinya berapa, nanti dari situ kita bisa menentukan, oh dia masuk mahasiswa baik, mahasiswa tidak baik, kayak gitu, dengan menggunakan aturan klasifikasi yang dibuat tadi, kayak gitu ya. Contoh yang lain misalkan, ini contohnya ada beberapa ya. Contoh yang ini aja yang paling gampang dibayangkan ya, yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ingin mengklasifikasikan seseorang nasabah bank yang apakah dia masuk eligible atau tidak sebagai nasabah yang dalam hal ini meminjam bank ya. Yang minjam kan ada yang kalau kita kredit di bank itu kan ada yang termasuk nasabah baik, nasabah tidak baik gitu ya. Eligible atau tidak, misalkan eligible itu dia bisa ya hampir sama lah ya, baik atau tidak dilihat dari jenis kelamin, umur, pendapatan, pendidikan, kemudian status pernikahan dan seterusnya kayak gitu ya. Nanti bisa dilihat dari situ dengan menggunakan analisis klasifikasi akan terbentuk aturan pengklasifikasian sehingga kalau ada nasabah yang baru dilihat jenis kelamin, umur, income, tingkat pendidikan, status perkawinan dan seterusnya, oh dia masuk yang eligible atau tidak, kayak gitu ya. Dan seterusnya ya. Nah, biasanya kenapa di sini merupakan salah satu metode statistika multivariat. Multivariat dengan multivariabel beda ya. Di sini multivariat. Karena biasanya variabel-variabel X tadi atau fitur-fitur atau variabel-variabel yang dipakai misalkan umur, kalau contoh yang ini ya, tadi yang tentang nasabah bank eligible atau tidak, misalkan ada kan variabelnya ada jenis kelamin, umur, penghasilan, tingkat pendidikan, status nikah dan seterusnya. Biasanya variabel itu saling berkorelasi. Misalkan umur dengan status pernikahan biasanya berkorelasi. Income dengan tingkat pendidikan juga berkorelasi. Umur dengan pendapatan juga biasanya berkorelasi juga ya. Umurnya semakin tua, pendapatannya semakin besar karena pengalamannya semakin banyak, misalkan kayak gitu ya. Nah, saling berkorelasi. Sehingga karena variabel-variabel yang dipakai itu saling berkorelasi, maka kita harus melihat secara bersama-sama, maka urusannya menjadi statistika multivariat. Jadi kenapa di sini disebut multivariat? Karena melibatkan banyak variabel yang saling berkorelasi di dalam pengklasifikasian. Tapi ada juga yang analisis klasifikasi itu hanya menggunakan satu variabel berdasarkan satu variabel. Ya boleh saja itu menjadi analisisnya menjadi analisis univariat. Contohnya
saya mau mengklasifikasikan mahasiswa itu mahasiswa baik atau tidak dengan melihat satu variabel atau satu fitur saja, misalkan yang saya lihat hanya IPK-nya saja, misalkan kayak gitu. Kalau IPK-nya lebih dari sekian berarti baik, kalau kurang dari sekian berarti, kalau sekian berarti tidak baik. Nah, itu berarti hanya dari satu variabel, maka itu disebut univariat kayak gitu. Nah, yang akan kita bahas di sini yang multivariat gitu ya. Oke. Nah, ada banyak metode pengklasifikasian. Salah satunya adalah yang namanya diskriminasi ya. Aturan diskriminasi. Jadi di sini di dalam suatu aturan diskriminasi, misalkan kita ingin menentukan suatu aturan diskriminasi atau sebenarnya aturan pengklasifikasian gitu ya. Untuk aturan diskriminasi untuk mengklasifikasi ya, berarti kan aturan klasifikasi sama saja gitu ya. Jadi tapi di sini pakai analisis diskriminasi. Jadi misalkan di sini kita ingin menentukan aturan diskriminasi untuk klasifikasi yang satu. Secara umum, klasifikasi objek-objek tersebut secara mengklasifikasikan objek observasi dengan benar gitu ya. Kemudian meminimalkan probabilitas dari kesalahan klasifikasi. Yang ketiga, meminimalkan harga harapan dari kos kesalahan klasifikasi dan secara ideal harus memperoleh aturan yang sederhana. Jadi bagaimana kita menentukan aturan diskriminasi untuk mengklasifikasi yang memenuhi keempat kriteria tersebut. Jadi klasifikasinya secara umum benar, probabilitas kesalahannya kecil, ya. Sangat mungkin terjadi kesalahan klasifikasi. Kenapa? Karena aturan klasifikasi yang dibuat itu berdasarkan data sampel. Jadi tidak persis 100% selalu benar. Jadi tapi kita bisa membuat aturan sedemikian hingga kemungkinan di dalam kesalahan pengklasifikasinya kecil itu bagaimana ya. Kemudian meminimalkan expected cost misclassification atau kesalahan klasifikasi dan seterusnya, mendapatkan aturan klasifikasi yang simple, karena harusnya yang kalau aturan klasifikasinya kompleks itu untuk diterapkannya kan diimplementasikannya agak susah ya. Jadi yang semakin simple semakin baik. Nah, di dalam melakukan analisis klasifikasi ini terkadang distribusi dari populasinya itu diketahui. Jadi misalkan nanti kita menggunakan sampel dari beberapa populasi. Ya, kita mau membuat aturan klasifikasi dari 3 populasi misalkan atau 3 kelasnya. Kita menggunakan sampel dari kelas ke-1, sampel kelas ke-2, sampel kelas ke-3 ya. Masing-masing sampel diambil dari satu populasi masing-masing gitu ya. Dan jika distribusi dari populasinya diketahui, maka kita bisa menggunakan informasi dari distribusi tersebut untuk melakukan analisis klasifikasi. Apabila tidak diketahui, ya terpaksa kita harus menggunakan data training, artinya kita menggunakan sampel data tersebut untuk menentukan aturan yang baik. Ya. Nah, di sini ada salah satu pendekatannya menggunakan maksimum likelihood untuk menentukan discrimination rule dari klasifikasi tersebut. Nah, pendekatan maksimum likelihood ini dipakai atau bisa digunakan apabila distribusi dari G populasi tadi itu diketahui. Ya, jadi di sini misalkan maksimum likelihood untuk aturan diskriminan dengan menggunakan maksimum likelihood untuk mengalokasikan sebuah observasi yang hasil observasinya misalkan X ya, ke dalam salah satu populasi di antara populasi P1 sampai PG ya. Itu misalkan ditentukan observasi tersebut itu masuk atau dialokasikan ke populasi yang mana, itu dengan cara menentukannya dengan melihat maksimum likelihood yang terbesar untuk X itu yang mana. Misalkan maksimum likelihood yang terbesar untuk X-nya itu di kelas ke-1, ya berarti X-nya masuk kelas ke-1.
Kalau likelihood terbesarnya di kelas kedua, ya berarti dia masuk di kelompok kedua. Jadi dia menentukan masuk ke kelas yang mana atau populasi yang mana sedemikian hingga likelihoodnya yang paling besar. Kayak gitu ya. Bentar, saya mohon izin sebentar. Terima kasih ya, saya lanjutkan. Jadi di sini untuk pendekatan maksimum likelihood untuk menentukan aturan diskriminasi itu dengan cara menentukan observasi tersebut dengan cara bagaimana kita mengalokasikan suatu observasi sedemikian hingga dia masuk ke populasi yang mempunyai likelihoodnya paling besar, kayak gitu ya. Contohnya ini supaya ilustrasinya gampang. Contoh untuk kasus univariat. Jadi misalkan kalau tadi saya bilang kasus multivariat artinya kita mengklasifikasikan suatu objek berdasarkan beberapa variabel atau beberapa fitur atau beberapa karakteristik ya. Kalau yang dasar untuk mengklasifikasikan itu hanya satu variabel ya, maka dikatakan kasusnya univariat. Ini contohnya univariat. Misalkan populasi 1 X-nya, objeknya kan ada beberapa objek. Setiap objek yang diamati, yang jadi pusat perhatian kita hanya satu variabel yaitu X. Contohnya kalau misalkan saya mau mengklasifikasikan mahasiswa ini masuk mahasiswa baik atau tidak, dilihat dari IPK-nya. Berarti populasi 1, X-nya itu adalah IPK dari populasi 1. IPK dari mahasiswa kelompok baik, misalkan populasi kelompok baik ya, itu berdistribusi normal, rata-ratanya mu1, variasinya sigma kuadrat. Sedangkan populasi kedua kan terdiri dari banyak mahasiswa ya. Mahasiswa yang masuk kelompok yang tidak baik. X-nya itu adalah variabel yang jadi perhatian dalam pengelompokan tersebut, misalkan dalam hal ini IPK. Jadi X-nya adalah IPK dari populasi kedua, berdistribusi normal juga, tapi minnya mu2, variasinya sigma kuadrat. Jadi distribusinya sama-sama normal, tapi variasinya beda, tapi minnya berbeda. Kalau kita gambarkan distribusi normal dengan variasi yang berbeda, artinya lebar distribusinya, kurva distribusinya kan sama ya. Karena lebar kurva ini menunjukkan standar deviasi atau variasinya. Rata-ratanya mu1, mu2, di sini dilihat antara mu1, mu2. Misalkan yang biru, misalkan ini nggak ada keterangannya ya. Misalkan yang biru itu adalah mu1. Berarti yang biru itu adalah distribusi kurva distribusi dari populasi 1. Misalkan mu1 lebih besar dari mu2 misalkan ya. Berarti yang biru kan mu-nya yang lebih besar ya. Sedangkan yang merah misalkan itu adalah kurva distribusi dari populasi ke 1 misalkan kayak gitu ya. Nah, nanti dari sini kita ada punya dua populasi yang distribusinya berbeda. Nah, kalau nanti variabelnya ada 2, misalkan populasi 1 ada X1, X2. Populasi 2 juga ada X1, X2. Contohnya kita ingin mengklasifikasikan mahasiswa menjadi 2 kelas yang mahasiswa baik dan tidak baik misalkan ya. Dilihat dari IPK dan bukan mahasiswa lah, lulusan ya, lulusan baik dan tidak baik misalnya. Dilihat dari IPK dan lama studi misalkan. Jadi untuk X, X-nya berupa vektor yang di dalamnya ada X1, X2. X-nya berarti X vektor. Nanti distribusinya menjadi normal multivariat dimensi 2. Mu1-nya juga berupa suatu vektor 2 kali 1.
sigma kuadratnya merupakan matriks kovariansi ukurannya 2 kali 2. Populasi 2 juga kayak gitu, berupa distribusi normal multivariat dengan mu1-nya nanti ada mu2-nya adalah vektor 2 kali 1, sigma kuadratnya matriks kovariansi, misalkan gitu ya. Nah, nanti untuk analisis diskriminan juga ada asumsi. Apabila matriks kovariansinya sama bagaimana, matriks kovariansinya berbeda bagaimana. Nah, tugasnya silahkan dipelajari, harusnya sudah kemarin ya, pelajari bagaimana menguji kesamaan matriks kovariansi dari dua populasi multivariat. Ya, silahkan pelajari. Nah, kembali ke sini. Misalkan dari kasus univariat di sini, kita mau membuat aturan klasifikasian. Jadi bagaimana kita mengalokasikan suatu objek, ya, berdasarkan observasi X-nya, dia masuk populasi 1 atau termasuk dari populasi ke-2, misalkan kayak gitu ya. Caranya bisa untuk pendekatan maksimum likelihood, dibuat rasio likelihood. Di sini rasio likelihood untuk titik X, jadi hasil observasi X, dia mau dimasukkan alokasi yang mana ya. Jadi kalau contoh yang tadi, misalkan X-nya adalah dilihat IPK. IPK ya. Jadi nanti IPK untuk mahasiswa yang baru di sini, dia masuk populasi 1 atau masuk populasi 2 dilihat dari IPK-nya. Kemudian dihitung likelihood IPK untuk populasi 1. Likelihood IPK dari mahasiswa tadi, IPK-nya sekian, titik IPK sekian, misalnya IPK-nya berapa? 3,1 misalkan ya. Untuk likelihood dengan IPK 3,1 untuk populasi 1 itu berapa? Likelihood untuk IPK 3,1. Untuk populasi 2, dia masuk kemana? Fungsi likelihood populasi 1 dan 2 beda fungsinya karena distribusinya kan beda ya. Fungsi likelihood, tahu kan? Cara membentuk fungsi likelihood? Halo? Tahu nggak membentuk fungsi likelihood? Atau mungkin saya ingatkan ya. Jadi kalau variabelnya hanya satu, fungsi likelihood ya sama dengan distribusi dari variabel tersebut. Jadi kalau misalkan X tadi ya, karena ini kasusnya univariat, fungsi likelihood untuk populasi 1 ya sama dengan distribusi populasi 1, yaitu sama dengan distribusi normal, minnya mu1, variasinya sigma kuadrat. Likelihood untuk populasi 2 ya sama dengan distribusi normal dengan minnya mu2, variasinya sigma kuadrat. Jadi ketika variabelnya hanya satu untuk kasusnya univariat, fungsi likelihood ya sama dengan fungsi distribusinya. Tapi kalau untuk kasus multivariat, fungsi likelihood itu sama dengan fungsi distribusi bersama. Ya, fungsi distribusi bersama dari variabel-variabelnya kan, misalkan kalau variabelnya ada 2 ya berarti fungsi distribusi bersama dari X1, X2. Nah, sekarang kembali ke sini untuk menentukan aturan pengklasifikasian suatu titik dia masuk klasifikasi yang mana, bisa dilihat rasio likelihood. Cara menentukannya adalah nanti X masuk yang mana, kita pilih X itu likelihoodnya yang paling besar yang mana ya, dari X tadi. Maka dia masuk ke yang punya likelihood terbesar tadi. Jadi dibuat rasio, karena misalkan di sini kasus univariat dengan dua populasi. Kita buat rasio likelihood yaitu lambda. Lambda itu sama dengan likelihood dari X untuk populasi 1 dibagi likelihood X untuk populasi 2. Jadi sama dengan lambda fungsi distribusi X dari populasi 1 dibagi fungsi distribusi X populasi 2. Karena sekali lagi itu univariat, jadi fungsi likelihood-nya sama dengan fungsi distribusinya ya. Yang dari populasi 1 tadi distribusinya adalah normal, minnya mu1 sigma kuadrat. Fungsi distribusinya seperti ini. Jadi peluang dari variabel randomnya bernilai X, X kecil ya, untuk ke distribusi normal dari populasi 1 nanti akan diperoleh ini nanti akan ketemu angka ya, karena X-nya adalah satu nilai. Nilainya sudah ada. Kalau X besar itu namanya variabel random yang nilainya bisa bermacam-macam dan belum tentu diketahui. Kalau X kecil adalah nilai tertentu dari variabel random ya.
Kemudian dibagi likelihood dari populasi 2 sama dengan distribusinya karena kasus univariat seperti ini. Nah, nanti dibandingkan. Kalau ini bisa disederhanakan lambda menjadi eksponensial minus setengah dari sini ya. Ini bisa disederhanakan menjadi eksponensial minus setengah X minus 1 dikuadratkan dibagi sigma kuadrat dikurangi X minus 2 dikuadratkan dibagi sigma kuadrat. Saya nggak usah menjelaskan, dari sini ketemu ini semua bisa ya. Ini gampang. Nah, dari sini bisa dilihat. Di antara likelihood populasi 1, populasi 2 lebih besar yang mana? Nanti bisa dilihat, apabila populasi 1 itu likelihood-nya lebih besar dibanding likelihood populasi 2 untuk nilai X tertentu, maka pasti lambdanya nilainya akan lebih dari 1. Ya kan? Kalau namanya rasio, pembilang lebih besar dari penyebut, pasti nanti hasil rasionya akan lebih besar dari 1. Ya kan? Jadi di sini klasifikasi X, jadi objek yang nilainya X tadi, akan masuk ke populasi 1 apabila lambdanya lebih dari 1. Mohon maaf, saya izin sebentar ada kembali ke sini ya. Jadi apabila lambda lebih besar dari 1, artinya pembilangnya lebih besar dari penyebut. Ini artinya likelihood populasi 1 lebih besar dari populasi 2. Maka objek tadi dialokasikan ke populasi 1. Atau X tadi, yang nilainya X tadi masuk ke populasi 1. Kemudian X tadi akan masuk ke populasi kedua apabila likelihood dari populasi 2 lebih besar dari likelihood populasi 1. Artinya bahwa penyebutnya lebih besar dari pembilang, sehingga lambdanya kurang dari 1. Gitu kan. Nah, kalau lambdanya sama dengan 1, artinya likelihood dari X masuk untuk populasi 1 dan 2 kan nilainya sama. Ya berarti 50-50, dia bisa peluang masuk ke 1,5, ke 2,5, kayak gitu sih. Tapi jarang ya terjadi sama dengan 1 gitu. Kayak gitu ya. Ini gambaran untuk discriminant rule dengan menggunakan untuk kasus univariat 2 kelas. Jadi dengan menggunakan rasio likelihood. Aturan pengklasifikasian dilihat lambdanya lebih dari 1 atau kurang dari 1. Apabila lambda lebih dari 1, maka masuk populasi 1. Kurang dari 2 berarti kurang dari 1 berarti masuk ke populasi kedua. Gitu. Nah, cara yang lain itu bisa dilihat aturan pengklasifikasian ya, yang yaitu aturan untuk mengalokasikan suatu objek dia masuk kelas yang mana atau masuk populasi yang mana. Jangan bingung ya kalau saya bilang masuk kelas yang mana sama dengan masuk kelas yang mana atau populasi yang mana gitu ya. Itu jika jarak terstandarisasi antara X ke mu itu lebih kecil. Jadi kalau jarak dengan rata-rata populasinya itu lebih dekat, berarti dia masuk ke populasi tersebut. Jadi apabila X, jarak dari X ke mu 1, ya, itu lebih kecil, artinya lebih dekat, maka objek tersebut masuk ke populasi 1. Artinya kan dia masuk ke pusat populasi satunya lebih dekat ya, maka dia masuk ke populasi 1. Tapi apabila jarak X ke mu 2 itu lebih dekat dibanding jarak X ke mu 1, maka X-nya masuk ke mu 2. Jadi mana yang lebih dekat itu masuk ke mu 2. Sehingga dari sini bisa dilihat ya, apabila, kalau dilihat dari sini ya,
X min mu 1 dikuadratkan dibagi sigma kuadrat ini diperoleh dari penjelasan yang tadi ya. Yang ini dijabarkan menjadi seperti ini ya. Yang sebelah kiri bisa dibuat menjadi beta X ditambah alfa dengan betanya itu adalah minus 2 mu 1 min mu 2 dibagi sigma kuadrat. Alfanya adalah mu 1 kuadrat dikurangi mu 2 kuadrat dibagi sigma kuadrat gitu ya. Ini akan sama dengan yang ini ya. Jadi apabila X lebih dekat dengan mu 1 ya, ini kan pengurangan ya. Suku pertama dikurangi suku kedua. Kalau X-nya lebih dekat dengan mu 1, artinya yang di suku pertama itu lebih kecil dibanding suku kedua, dikurangi suku kedua, pasti nilainya akan negatif. Jadi, sama artinya, kita akan mengklasifikasikan suatu objek, mengalokasikan objek itu masuk ke populasi 1 apabila X-nya lebih dekat dengan mu 1, dengan kata lain bahwa beta X plus alfanya kurang dari 0. Ya kan? Kalau X lebih dekat dengan 1, artinya suku pertama lebih kecil dari suku kedua. Suku pertama dikurangi suku kedua, di mana pengurangnya itu lebih besar, maka hasilnya kan akan negatif. Jadi kurang dari 0. Ini sama dengan aturan linier seperti ini ya. Jadi ini adalah ekuivalen sama yang di atas tadi. Itu untuk kasus yang univariat. Sekarang untuk kasus yang multivariat. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Halo? Bisa mendengar suara saya tidak ya? Bisa, Bu. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Belum ada, Bu. Ada. Oke ya, itu untuk kasus yang univariat. Untuk kasus yang multivariat, tadi saya bilang multivariat itu contohnya kalau kita mau mengklasifikasikan seorang mahasiswa dia masuk kelas 1 atau kelas 2 atau masuk populasi 1 atau populasi 2, misalkan ada 2 populasi ya. Dilihat dari banyak variabel atau banyak fitur. Minimal 2 lah ya, lebih dari 1. Misalnya kalau tadi kita mau mengelompokkan alumni mahasiswa S2 Matematika UGM, apakah dia masuk alumni yang baik, bagus atau tidak misalkan kayak gitu ya. Dilihat dari apanya, misalkan dilihat dari IPK-nya, dilihat dari lama studinya, dilihat dari lama waktu tunggunya misalkan. Waktu tunggu itu maksudnya begitu dulu sampai kerja itu berapa, semakin cepat semakin baik misalkan kayak gitu. Jadi ada 3 variabel. Maka di sini kita punya X, saya tulis X tebal, bukan saya nih. Dari sini ditulis X tebal itu maksudnya vektor ya. Vektor, kalau variabelnya ada 3 ya berarti vektornya dimensinya 3 kali 1. Gitu ya. Itu berdistribusi normal P, P-nya itu adalah banyaknya variabel atau banyaknya fitur yang diukur. Kalau contoh yang tadi 3 ya berarti N, P-nya 3, indeks 3, mu 1, sigma 1. Jadi X, vektor X ini yang multivariat tadi, karena variabelnya lebih dari 1 ya, berdistribusi normal multivariat dengan vektor minnya adalah mu 1 dan matrik kovariansinya adalah sigma 1. Jadi kalau multivariat itu minnya menjadi vektor min, variasinya menjadi matrik kovariansi. Sigma 1 ini matrik kovariansi ukurannya P kali P. Jadi kalau variabelnya ada 3, ya berarti ukurannya 3 kali 3. Misalkan variabelnya X1, X2, X3. Misalkan gitu ya. Mungkin saya tulis di sini ya. Sambil ngulang ininya. Yang gampang-gampang. Tentang distribusi normal multivariat ya.
Oke ya, misalkan di sini misalkan X tadi, X-nya saya tulis tilde gini artinya X vektor ya. Itu X1, X2, X3 sampai XP misalkan gitu ya. Variabelnya ada P dimensi. Kalau contoh yang tadi misalkan variabelnya untuk mengklasifikasikan ada 3, yaitu IPK, lama studi sama lama tunggu. Berarti misalkan ada X1 itu adalah IPK mahasiswa lulusan ya, alumni. X2 itu adalah lama studi. Halo. Oh iya ya, maaf. Udah belum? Oke ya, makasih ya Mas Sabah Muhammad Gani. Ya, misalkan X, tadi X multivariat ada variabelnya ada X1, X2, X3, X sampai XP ya. Kemudian contohnya kita mau melakukan analisis klasifikasi untuk mahasiswa, apakah masuk mahasiswa alumni dia alumni baik atau tidak, dilihat dari variabelnya ada 3 variabel, IPK lulusan, terus lama studi, dan lama tunggu. Jadi X-nya dimensinya 3 kali 1, 3 gini ya. Misalkan diasumsikan di sini X-nya berdistribusi, X berdistribusi normal, berarti ada 3 dimensi, berarti normal multivariat dimensi 3. Berarti mu1 ini maksudnya adalah rata-rata dari vektor X yang entry-nya atau di dalamnya ada IPK, ada lama studi, ada lama tunggu. Mu1 adalah rata-rata dari X di sini, dan sigma 1 ini adalah matrik kovariansi dari X yang dari populasi 1. Matrik kovariansi kalau mu1 adalah rata-rata dari X tadi yang masuk kelompok atau populasi yang alumni baik misalkan. Yang X, yang mu2 nanti yang tidak baik misalkan gitu. Kalau X dari populasi 1 gitu ya. Di populasi 2. X-nya distribusinya normal, multivariat dimensinya 3, mu 2, ini adalah vektor rata-rata dari populasi kedua. Sigma 2 adalah matrik kovariansi dari populasi kedua. Nah, di sini kalau mu1 dari populasi 1, berarti anggotanya nanti ada mu11, mu12, mu13. Mu11 adalah rata-rata IPK dari kelompok 1, populasi 1. Mu12 itu adalah rata-rata dari lama studi untuk populasi 1. Mu13 rata-rata masa tunggu untuk kelompok ke-1 dan seterusnya gitu ya. Sedangkan sigma 1 itu adalah matrik kovariansi, ukurannya 3 kali 3. Nanti isinya adalah S11, S12, S13, S21, S22, S23, S31, S32, S33. S11 itu merupakan variansi dari variabel ke-1. Kemudian S12 itu adalah kovariansi dari variabel ke-1 dan variabel kedua. Di sini variabel ke-1 IPK, variabel kedua lama studi misalkan. Kovariansinya adalah S12. S13 adalah kovariansi dari X1, X3, dan seterusnya. S21 juga matrik kovariansi, bukan matrik. S2 kovariansi variabel X2, S1, X1. Di sini S12, S21 nilainya sama ya. Kovariansi X1, X2 atau kovariansi X2, X1 sama. Jadi di sini matrik kovariansi itu diagonalnya merupakan variansi dari P variabel. Kalau ada 3 ya berarti baris ke-1 pada diagonal ke-1 berarti variansi 1, diagonal pada baris kedua variansi variabel kedua, yang diagonal pada baris ketiga ya variansi ketiga. Di luarnya adalah matrik kovariansinya ya. Jadi sifat dari matrik kovariansi di sini itu adalah matrik simetris karena S21 sama dengan S12, S31 sama dengan S13, S21 sama dengan S32.
Gitu ya. Ini adalah bayangan dari matrik kovariansi. Jadi kembali ke sini tadi. Nah, misalkan untuk kasus multivariat ya. Kita punya ada populasi 1-2. Ini kalau belajar itu yang paling gampang dulu ya. Klasifikasi dari yang dua populasi dulu. Misalkan ada populasi 1-2. Jadi kita mau mengklasifikasikan suatu objek atau membuat aturan pengklasifikasian dengan discrimination rule gitu ya, ke dalam dua kelompok atau dua kelas atau dua populasi. Misalkan dari populasi 1, distribusinya normal multivariat, vektor minnya mu1, matrik kovariansinya sigma 1. Populasi 2, distribusinya normal multivariat juga, vektor minnya mu2, matrik kovariansinya sigma 2 ya. Kemudian di sini bisa dibuat rasio likelihood seperti yang di kasus univariat tadi. Ya, akhirnya diperoleh seperti ini. Ini dari hasil pengklasifikasian, aturan pengklasifikasian nanti bisa dilihat. Ini hasilnya adalah skalar ya. Jadi hasil pengklasifikasian suatu objek itu akan masuk populasi 1 jika nilai dari ini ya, dari minus 2 len F1X, F2X, jadi F1 X-nya X tebal, itu berarti distribusi bersama dari vektor variabel X. F2 adalah distribusi bersama ya, dari vektor variabel X untuk populasi kedua. Populasi kedua, gitu ya. Nah, di sini aturan klasifikasi akan masuk ke populasi 1 apabila nilai di sini itu kurang dari 0. Yang artinya bahwa nilai X itu lebih dekat, vektor X-nya jaraknya lebih dekat ke vektor rata-rata populasi ke 1. Begitu sama sih dengan yang di sana ya. Sebaliknya akan masuk ke klasifikasi, masuk ke populasi 2, hasil pengklasiannya itu aturannya akan masuk, suatu objek akan masuk populasi 2 apabila minus 2 len F1X per F2X itu nilainya lebih dari 0. Kayak gitu. Sama kayak tadi ya. Itu untuk kasus multivariat. Ini disebut aturan kuadratik. Kalau di univariat tadi aturan linear, ini adalah kuadratik. Oke, jelas sampai di sini? Jadi nanti kalau diketahui ya, ada suatu objek, X-nya diketahui, vektor X-nya diketahui, nanti baru bisa dihitung minus 2 len F1X, F2X. Nanti dimasukkan ke persamaan di sini, apabila nilainya negatif, oh berarti objek tersebut masuk ke populasi 1. Artinya populasi yang berdistribusi normal dengan vektor minnya mu1, matrik kovariansinya sigma 1 gitu. Apabila nilai minus 2 len F1 per F2-nya lebih dari 0, ya berarti dia masuk ke populasi ke. Begitu ya. Kalau ada yang belum jelas, boleh langsung ditanyakan ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya saya langsung saja lanjut ya. Kalau tadi kita bicara pertama adalah kasus univariat dengan banyaknya kelas ada 2 atau banyaknya populasi 2. Kemudian masuk ke kasus multivariat, kelasnya ada 2 juga. Nah sekarang kasus multivariat dengan kelasnya ada sebanyak G atau populasinya sebanyak G. Kadang kita mengklasifikasikan itu banyaknya kelas atau banyaknya populasinya tidak hanya 2. Jadi misalkan ada populasi 1, populasi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini kasusnya untuk sebanyak secara umum adalah G populasi gitu saja ya. Ini ada menggunakan teorema di sini.
teorema, jika VI adalah populasi ke I dengan distribusinya adalah normal multivariat, vektor minnya mu I dan matrik kovariansinya sigma, dan determinan dari matrik kovariansinya lebih dari 0, maka aturan diskriminan maksimum likelihood untuk mengalokasikan X ke dalam Pj, di mana J-nya adalah bisa 1, 2, sampai G, artinya memasukkan ke dalam salah satu populasi ya, di antara G populasi yang ada, adalah apabila nilai dari observasi ke I yang mana meminimalkan kuadrat jarak Mahalanobis. Jarak Mahalanobis yaitu rumusnya X min mu I transpose, itu jarak Mahalanobis dari X ke mu I ya, dikalikan sigma inverse kali X min mu I, vektor X dikurangi vektor mu I. Di sini kalau kita lihat teorema di sini berlaku apabila semua populasinya berdistribusi normal. Yang kedua, matrik kovariansinya sama. Karena kan semua I di sini, populasi ke I, matrik kovariansinya adalah ini ya, sigma. Artinya kan nggak ada indeksnya, artinya semua matrik kovariansinya sama. Maka cara menentukan X itu dia masuk ke populasi yang mana, itu dipilih sedemikian hingga X dengan jarak X ke mu I itu yang paling dekat yang mana? Jarak Mahalanobisnya ya. Nah, ketika G-nya sama dengan 2, jadi pada saat populasinya itu jumlahnya ada 2, aturan mengalokasikan bahwa X masuk populasi 1 itu jika alfa transpose X min mu lebih besar dari 0, di mana alfanya adalah sigma atau matrik kovariansi inverse dikalikan mu 1 min mu 2. Ini bisa dilihat di slide-nya Pak Dur yang minggu lalu ya. Atau ada di buku, nanti saya apa namanya? Saya share bukunya ya, textbooknya. Itu ada di situ ya. Kenapa untuk G sama dengan 2, aturan pengklasifikasiannya adalah objek akan masuk populasi 1 apabila lambda transpose X min mu lebih dari 0. Nanti bisa dilihat di situ. Sebaliknya, selain itu dia akan masuk ke populasi kedua. Gitu ya. Sama Pak Dur kemarin kan sudah sampai ke analisis diskriminan ya. Fisher diskriminan analisis linear. Iya kan? Halo? Sudah, Bu. Iya, Bu. Ya. Ya, itu sama dengan teoremanya. Itu kan sebenarnya dia kan analisis diskriminan yang pakai linear Fisher itu kan aturannya membuat garis ya, membuat pemisah sedemikian hingga jarak antara dua pusat kelas itu yang variansinya yang paling besar, gitu kan? Nah, nanti aturan pengklasifikasian suatu titik itu masuk klasifikasi yang mana atau masuk kelas yang mana, itu dengan cara melihat titik tersebut dengan jarak pusat setiap kelas. Dia lebih dekat yang mana, kayak gitu. Nah, itu nanti kan aturannya kemarin seperti ini, nanti bisa dicek di slide-nya Pak Dur yang kemarin ya. Atau ini sebenarnya diperoleh dari penjabarannya, bisa dilihat di textbook, nanti saya sharekan. Judulnya analisis diskriminan, gampang dilihat di situ. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nanti bisa dicari kalau G-nya ada 3 misalkan. Kalau G-nya ada 3 ya berarti dia masuk kelas yang mana. Aturannya ya nanti beda-beda, nanti dilihat.
jarak antara X dengan mu I mana yang paling dekat. Pertama berarti dia masuk kelas yang itu. Di antara 3 ya, kan kita bandingkannya dengan 3. Kalau 2 kan bisa dilihat lebih besar sama kurang dari, tapi kalau 3 nggak bisa dilihat kayak gitu ya. Jadi dia masuk kelas mana, pilih yang paling kecil di antara jarak pusat setiap titik ke populasi. Ya, jadi sekali lagi di sini analisis klasifikasi itu tujuannya adalah mengklasifikasikan suatu observasi ke dalam salah satu kelas yang ada di situ. Adanya berapa? Kalau ada 2 ya berarti di antara 2 yang ada atau di antara G yang ada. Nah, wujudnya atau bentuk dari analisis klasifikasi apa namanya? Hasil dari analisis klasifikasi itu berupa aturan pengklasifikasian. Aturan pengklasifikasian itu gampang. Contohnya misalkan kalau yang ini ya berarti ini berupa untuk G-nya sama 2, X masuk ke populasi 1 apabila lambda transpose X menu lebih dari 0. Ini adalah aturan klasifikasinya seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi hasil-hasilnya berupa aturan pengklasifikasian. Sehingga kalau ada objek yang baru, dia masuk kelas yang mana itu sudah ada aturannya. Dengan menggunakan aturan itu nanti bisa ditentukan suatu objek masuk kelas yang mana. Contoh yang lain misalkan, kalau saya mau membuat aturan pengklasifikasian ya, ada ikan laut sama ikan tawar ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ya, ikan laut, ikan tawar. Itu kan beda-beda sifatnya. Mungkin kita mau membuat aturan pengklasifikasian. Kalau ikan laut dan ikan tawar nanti apabila ada ikan yang baru, saya nggak tahu ya ini ikan laut atau kan, dilihat dari fitur-fiturnya atau variabel-variabelnya. Oh, kalau seperti ini dia ikan tawar, kalau di sini ikan laut, misalkan kayak gitu ya. Misalkan dilihat dari warna mata, warna kulit, ukuran ikan misalkan, atau ukuran sirip misalkan kayak gitu-gitu ya. Itu nanti warna sisiknya misalkan, dari situ bisa dilihat dengan variabel-variabel itu, dibuat aturan pengklasifikasian sehingga kalau ada ikan nanti kita nggak tahu itu ikan jenis yang mana, dengan melihat fitur-fiturnya tadi, oh dia dengan menggunakan dan menerapkan aturan klasifikasinya tadi, oh nanti kita bisa menentukan, oh kalau kayak gini berarti dia masuk ikan tawar, kalau kayak gini ikan laut, kayak gitu. Itu ya, ini adalah contoh dari analisis klasifikasi. Jadi sangat beda dengan analisis itu harus dipahami ya. Sehingga kita tahu, oh kalau kasusnya seperti ini saya pakai analisis klaster. Kalau kayak gini pakai analisis klasifikasi. Kayak gitu ya. Nah, saya tanyakan sekali lagi, ada pertanyaan tidak tentang pendekatan maksimum likelihood? Mungkin karena ini kan kuncinya untuk maksimum likelihood itu kan untuk 2 variabel harus membuat rasio likelihood ya. Rasio likelihood berarti harus bisa membentuk fungsi likelihood. Saya jelaskan sebentar cara membentuk fungsi likelihood-nya mungkin ya. Di PSM juga sudah ada sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya biar lebih apa namanya, lebih mendalami gini. Kalau di kasus multivariat, variabelnya kan lebih dari 2, misalkan X ya. Variabel yang jadi pusat perhatian, kalau contoh tadi misalkan tentang mahasiswa dilihat dari IPK, lama studi, misalkan ada 2 kan. Atau satu lagi misalkan masa tunggu, berarti ada 3. X1, X2, X3. Misalkan kayak gitu ya. Nah, fungsi likelihood dari X, kalau misalkan ini dari populasi 1 ya. Dari populasi 1, dia distribusinya adalah normal, 3, mu 1, sigma 1. Kemudian, kalau yang dari populasi kedua, itu adalah N3, mu 2, sigma 2. Ini matrik ya, sigma 1, sigma 2. Fungsi likelihood-nya seperti apa? Jadi fungsi likelihood dari
vektor X dari populasi 1 itu sebenarnya fungsi bersama dari X1, X2, X3. Fungsi distribusi bersama. Jadi ini likelihood-nya itu adalah fungsi bersama F, X1, X2, X3. Fungsi distribusi bersama dari X1, X2, X3. Sedangkan likelihood dari yang adalah sama dari X1, X2, X3. Kalau X1, X2 masing-masing distribusinya normal, dengan min-nya adalah mu11 misalkan dari populasi 1, mu12 dari populasi 2 dan seterusnya ya. Dari populasi 1. Dan nanti ini tinggal distribusi bersamanya seperti apa. Ya. Begitu. Atau biasanya ya langsung pakai distribusi normal multivariat. Ini kan sebenarnya sudah distribusi bersama. Berarti distribusi N3 di sini populasi 1 dibagi yang ini. Kayak gitu. Jadi fungsi likelihood itu sebenarnya fungsi distribusi bersama, ya. Cuma beda sudut pandangnya. Kalau fungsi likelihood itu merupakan suatu fungsi dari parameter jika diketahui X1, X2, X3. Kalau fungsi distribusi itu adalah fungsinya adalah fungsi dari X1, X2, X3 jika diketahui parameternya tertentu gitu. Tapi bentuk fungsinya sama. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Nanti dilihat lagi di statistik matematik ya. Oke, yang kedua, pendekatan kedua, kalau tadi ada maksimum likelihood, di mana pendekatan maksimum likelihood dipakai apabila diketahui distribusi dari populasi-populasinya, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua itu adalah pendekatan teori keputusan, ya. Di sini ide dari teori keputusan, ya, ini dikarenakan di banyak kasus ada kadang diketahui informasi lebih atau ingin mempunyai kriteria yang lain dalam pengklasifikasian, ya. Di sini misalkan bagaimana jika diinginkan untuk meminimalkan probabilitas dari kesalahan pengklasifikasian, ya. Kemudian apakah bisa diubah atau tidak dan seterusnya ya. Itu adalah dari teori keputusan. Mungkin di sini yang teori keputusannya saya lihat lagi ya coba. Jadi intinya kalau dengan menggunakan teori keputusan itu dalam menentukan klasifikasi kita harus menentukan keputusan yang optimal, ya. Ya, optimal dari berdasarkan informasi-informasi yang diketahui. Yang optimal itu kriteria optimal yang bagaimana ya tergantung ya. Nanti dilihat dari kriteria optimalnya seperti apa. Tapi intinya di sini di dalam penentuan aturan pengklasifikasian dengan teori keputusan itu adalah dengan bagaimana kita menentukan keputusan yang optimal, apakah dia masuk klasifikasi yang mana gitu ya, masuk kelas yang mana berdasarkan informasi yang ada. Nah, di sini nanti, nah misalkan untuk pendekatan teori keputusan di sini ya dengan menggunakan teori keputusan khusus terkait sama kesalahan klasifikasi tadi ya. Jadi sebenarnya bisa saja kriterianya adalah bagaimana kita mengklasifikasi sehingga probabilitas melakukan kesalahan klasifikasinya itu yang paling kecil ya. Dimisalkan diketahui
probabilitas prior dari observasi di antara populasi yang ada ya. Prior probability atau probabilitas prior di mana suatu individu berasal dari populasi satu. Misalkan diketahui P1 sama dengan probabilitas bahwa individu tersebut itu berasal dari populasi satu ya, mutasi P1. Kemudian prior dari bahwa suatu individu berasal dari populasi kedua, misalkan P2. Karena di sini kan kita bicaranya ada populasi 1, populasi 2, dua populasi ya. Sehingga P1, P2 itu bisa dituliskan 1 min P1. Karena hanya ada 2 ya. Hanya ada 2. Ini kita bicaranya dua populasi dulu. P1 adalah probabilitas bahwa suatu objek berasal dari populasi 1, P2 probabilitas prior bahwa individu berasal dari suatu individu berasal dari populasi kedua, P2. Bisa dituliskan 1 min P1 karena suatu individu kalau tidak masuk populasi 1 pasti dia akan masuk populasi kedua. Sehingga kalau peluang masuk populasi 1 adalah P1, peluang masuk populasi 2 ya otomatis 1 min P1 kayak gitu ya. Ini khusus untuk populasinya hanya ada 2 ya. Atau bisa ditulis di sini untuk probabilitas bersyaratnya, ini adalah probabilitas priornya, sementara probabilitas bersyaratnya adalah ditulis P2 garis 1. Ini adalah probabilitas bersyarat dari apa ini? Kesalahan suatu observasi masuk ke populasi 2 jika observasi itu harusnya dia masuk ke populasi 1. Atau sebenarnya dia berada di populasi 1 tapi dimasukkan ke populasi 2 gitu ya. Begitu juga untuk P12, probabilitas kesalahan, probabilitas bersyarat ya, kesalahan suatu observasi masuk populasi 1 jika observasi tersebut secara aktual berada di populasi kedua, misalkan kayak gitu ya. Nah, nanti adalah teori ini akan digunakan untuk menghitung probabilitas dari misklasifikasi. Tadi kan bisa kriterianya di dalam pengklasifikasian dengan aturan keputusan itu adalah bagaimana meminimalkan probabilitas kesalahan tadi. Karena nanti probabilitas kesalahan bisa ditulis seperti ini ya. TPM itu total probability dari kesalahan ya. Misalkan ruang sampelnya itu dibagi 2, ada R1, ada R2, di mana R2 bisa ditulis R1 bintang, karena hanya ada 2 ya. Sedemikian hingga bahwa di sini jika X, objek yang tadi nilainya X tadi, itu merupakan elemen dari R1, dia masuk ke ruang sampel R1. Kemudian klasifikasinya masuk ke T1. Sedangkan X elemen R2 masuk ke klasifikasi ke populasi kedua ya. Maka total probability dari kesalahan klasifikasi bisa didefinisikan sebagai berikut. Ini adalah total pengklasifikasian. Sama sebenarnya seperti di aturan probability teorema Bayes ya. Teorema Bayes. Jadi misalkan kalau di teorema Bayes kan kayak gitu ya. Jadi ruang sampelnya ada 2, R1, R2 dipartisi. Jadi antara R1, R2 itu saling asing. X, jika X elemen R1, dia klasifikasikan ke P1. X masuk elemen R2, anggota R2, dia diklasifikasikan masuk populasi kedua. Ya. Maka total
dari kesalahan pengklasifikasiannya itu bisa dihitung seperti di sini. Ini sama dengan total probability dari aturan Bayes. Coba dilihat di aturan Bayes ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Penghitungan probabilitas bersyarat. Halo? Ini nanti dasarnya tadi ada TPM, Total Probability Misclassification. Kemudian ada ECM. ECM itu adalah Expected Cost of Misclassification ya. Nanti bisa dilihat harga harapan dari cost putusannya ya. Ini bisa dilihat di sini. Misalkan populasi yang benar dia P1, P2. Diklasifikasikan P1. Jadi misalkan dia sebenarnya dia masuk di ada suatu objek ya. Objek dalam pengklasifikasian dia sebenarnya masuk populasi 1. Berdasarkan klasifikasi yang kita buat, dia dimasukkan ke 1. Berarti kan sudah benar ya. Maka cost-nya 0. Kalau sebenarnya dia di kelompok populasi 1, berdasarkan aturan klasifikasi yang kita buat dari hasil analisis klasifikasi dia masukkan P2, berarti itu ada misclassification, ya kan? Maka cost-nya ditulis C2 garis 1. C22 ini adalah masuk klasifikasi 2, padahal sebenarnya dia di populasi 1. Masuk ke populasi 2 padahal sebenarnya 1. Yang kedua, sebenarnya dia masuk di populasi 2. Berdasarkan hasil analisis klasifikasi, dia dimasukkan populasi 2. Dia masuk populasi 2, berdasarkan klasifikasi masuk populasi 1. Berarti kan ada suatu kesalahan ya. Harusnya di populasi 2 kok dimasukkan populasi 1 dari hasil klasifikasi. Jadi ada pengklasifikasian kita keliru atau terjadi misclassification. Cost-nya besar, cost-nya nanti dihitung sebesar C dalam kurung 1, 2. Kayak gitu ya. Kemudian kalau sebenarnya dia di populasi 2, kemudian dari analisis klasifikasi yang kita peroleh itu kita terapkan dia masuk ke kelas, diklasifikasikan ke kelas ke kelompok ke populasi 2 juga, berarti kan sudah benar. Tidak terjadi misklasifikasi, cost-nya 0 misalkan itu. Nanti dari situ bisa dihitung expected cost misclassification-nya, rumusnya seperti ini. Nah, di sini dengan meminimalkan ECM, itu secara matematik itu ekuivalen dengan meminimalkan TPM. Mungkin secara matematisnya nanti bisa ditelusuri ya. Jadi kan tujuannya salah satu di dalam mengklasifikasikan dengan menggunakan teori decision ini kan tujuan akhirnya bagaimana kita membuat aturan pengklasifikasian sedemikian hingga total probability dari misclassification-nya itu yang minimal. Kayak gitu ya, kriterianya seperti itu. Nanti bisa dihitung. Yang paling minimal dia. Nah, caranya di sini ada hasil apabila di sini daerah R1, R2 yang meminimalkan dari ECM bisa ditulis untuk daerah R1 itu yaitu semua yang masuk ke R1 itu adalah semua nilai X ya. Semua X sedemikian hingga rasio likelihood-nya kan berarti F1X per F2X itu lebih besar sama dengan C12 berarti cost apa tadi? Cost untuk kesalahan atau misclassification ya, dia masuk ke
kelas ke-1 padahal sebenarnya dia masuk kelas populasi 1 padahal sebenarnya populasi kedua. Dikalikan P2. P2 itu adalah probabilitas prior masuk ke populasi 1. Dan seterusnya gitu ya. Daerah R2 adalah itu. X diklasifikasikan ke P1 jika X-nya adalah anggota dari R1 dan masuk ke P2 jika X-nya anggota R2. Jadi sama dengan aturan pengklasifikasian yang ini ya. Jadi tinggal dilihat F1X per F2X apakah lebih besar sama dengan yang di sini atau kurang dari. Kalau lebih besar berarti dia anggota R1 yang artinya X tersebut berarti masuk ke populasi P1. Dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya di sini ada aturan Bayesian approach. Fisher. Nah, ini sama dengan yang Pak Abdurrahman kemarin ya. Bersama dengan yang tadi sih. Kemudian ada pendekatannya kan ada banyak ya. Teori keputusan, terus pendekatan Fisher. Pendekatan Fisher saya lewati, berarti kemarin sudah sama Pak Abdurrahman ya. Halo? Halo? Sudah, Bu. Sudah kan? Oke, mau ada yang ditanyakan nggak? Ini semua diam itu paham atau bingung? Halo? Atau gini aja. Ada beberapa yang bingung, Bu, tapi masih ingin dipelajarin dulu, Bu. Oh iya, bagus. Ya, karena gini ya, kalau baru sebenarnya gini, untuk belajar ini akan cepat paham nanti dipelajari lagi satu tentang fungsi likelihood ya. Kedua tentang aturan Bayesian, distribusi Bayesian. Karena ini jadi sebenarnya kita mengklasifikasikan membuat suatu aturan pengklasifikasian sedemikian hingga aturannya itu baiknya itu dilihat dari probabilitas kesalahan pengklasifikasiannya kecil dan seterusnya. Nah, untuk menghitung probabilitas kesalahan pengklasifikasian itu menggunakan distribusi bersyarat, ya kan? Kalau yang agak lupa-lupa ingat dengan distribusi bersyarat ya pasti akan bingung ya. Jadi gini, namanya jadi prinsipnya adalah kita sebenarnya kita ingin mengklasifikasikan, yaitu membuat aturan pengklasian berdasarkan sampel. Jadi misalkan ada dua populasi ya, populasi 1, populasi 2. Kemudian dari populasi 1 kita ambil sampel sebanyak N1, populasi 2 juga diambil sebanyak N sama-sama ukurannya boleh sama, boleh beda gitu ya. Kemudian dari situ kita buat aturan pengklasifikasian berdasarkan data sampel. Ya kan? Sehingga nanti kalau ada suatu objek, entah itu dari populasi 1, populasi 2, karena kita nggak tahu, dengan menggunakan aturan yang kita buat, nanti akan kita tentukan dia masuk populasi 1 atau populasi 2. Nah, permasalahannya karena aturan yang kita buat itu berdasarkan data sampel, maka aturan itu tidak 100% benar. Sangat mungkin terjadi kesalahan. Kesalahan yang bisa terjadi yaitu satu, apabila objek yang baru ini sebenarnya berasal dari populasi 1. Tapi berdasarkan aturan klasifikasi yang kita hasilkan tadi, dia dimasukkan klasifikasi 2. Berarti kan itu suatu kesalahan, karena R-nya 1 kan dimasukkan ke 2. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya iya, karena kan aturan pengklasifikasian tadi yang saya sampaikan itu dihitung atau diperoleh dari data sampel, sehingga aturannya tidak 100% benar. Kayak gitu ya. Maka terjadi seperti itu. Oleh karena itu di dalam membuat aturan pengklasifikasian itu dibuat sebaik mungkin dengan kriteria optimal tadi macam-macam ya. Bisa dilihat bagaimana kita membuat aturan pengklasifikasian supaya total
probabilitas kesalahan pengklasifikasian itu yang paling kecil. Kayak gitu. Sehingga kita harus buat fungsi atau bagaimana menghitung total probabilitas kesalahan pengklasifikasian. Nanti dari situ dilakukan kalau di matematik itu namanya optimisasi ya. Kalau kita yang sering di matematik terapan pasti pinter ya. Di riset operasi itu optimisasi. Jadi bagaimana kita meminimalkan suatu fungsi ya. Minimalkan suatu fungsi gitu. Jadi misalkan bagaimana kita menentukan aturan pengklasifikasian sedemikian hingga total probabilitas kesalahan klasifikasinya itu yang paling kecil. Nanti bisa dilihat di situ. Nah, makanya harus bisa kayak gitu. Dan pengklasifikasinya tadi satu berdasarkan rasio likelihood, ya berarti harus bisa bagaimana cara membentuk rasio likelihood. Selebihnya sebenarnya logikanya gampang. Hanya gampang ya. Yang pertama di situ dilihat menentukannya yang yang kalau pakai maksimum likelihood dicari dia masuk ke populasi yang mana, itu yang mempunyai likelihood paling besar, dia berarti masuk ke populasi 1. Jadi apabila observasi X dimasukkan ke likelihood populasi 1, populasi 2, mana yang paling besar? Paling besar di populasi 1 berarti dia masuk ke populasi 1. Kalau masuk ke yang paling besar populasi 2, ya berarti objek tersebut dengan nilai X tadi masuk ke populasi ke-2. Kalau ada dua variabel, dua populasi, ya berarti pakai rasio likelihood, kayak gitu tuh bisa. Yang kedua, selain dengan melihat rasio likelihood, bisa juga dilihat untuk menentukan suatu objek atau mengalokasikan objek masuk ke klasifikasi yang mana, dibuat aturan sedemikian hingga bahwa objek itu lebih dekat dengan titik pusat populasi yang mana. Titik pusatnya adalah rata-ratanya ya. Jadi lebih dekat dengan titik pusat populasi yang mana. Mana yang lebih dekat berarti dia masuk ke populasi tersebut. Kayak gitu. Itu ekivalen dengan yang rasio likelihood tadi ya. Kalau yang teori keputusan itu dengan meminimalkan tadi TPM atau ECM. Meminimalkan TPM ekivalen dengan meminimalkan ECM. Udah gitu aja. ECM itu expected cost misclassification, ya kan? Kalau TPM total probabilitas misclassification gitu. Nah, ini adalah pendekatan teori keputusan dari yang tadi saya bilang ya, pendekatan Bayesian. Karena distribusi Bayesian tadi ada distribusi total distribusi ya. Jadi kalau di Bayesian itu saya gambarkan gini ya. Di Bayesian ada kasus misalkan ini ada suatu ruangan atau kalau yang tadi adalah sampel space, jadi ruang sampel ya. Kalau tadi ada dibagi dua kan, misalkan ada R1, R2. Jadi ruang sampel ini dibuat partisi. Partisi artinya antara R1, R2 itu saling asing ya. Kemudian ada kejadian di sini. Kejadian di sini. Ya. Nanti dari sini ini misalkan kejadian A. Kayak gitu. Nanti dari situ bisa dilihat total probabilitas dari A, kayak gitu ya. Prinsipnya kayak gitu kalau di Bayesian. Nah, mungkin bisa dilihat lagi nanti teorinya ada di slide yang di sini. Ya, ini probabilitas dari Bayesian itu adalah probabilitas bersyarat, teorema Bayes. Probabilitas A jika diketahui B. Ya, kalau A diketahui B, kalau tadi nanti probabilitas dimasukkan, diklasifikasikan masuk populasi 2, padahal sebenarnya dia di populasi 1. Nah, misalkan gitu. A-nya kejadian dari klasifikasi masuk populasi 2, B-nya dia sebenarnya masuk populasi 1. Nah, nanti bisa dihitung dengan probabilitas bersama B dan A dibagi probabilitas B.
dan seterusnya. Nanti dari sini bisa diketahui apabila diketahui distribusi posterior X dengan syarat diketahui distribusi bersama Pi1X, nanti bisa dihitung probabilitas bersyaratnya gini. Dan probabilitas Pi2 jika diketahui X seperti ini, dari sini nanti bisa dihitung probabilitas total probabilitasnya. Dan seterusnya ya. Ini adalah dasar teorinya yang untuk pendekatan distribusi teori keputusan menggunakan distribusi normal. Jadi di sini apabila ada dua populasi yang berdistribusi sama-sama normal, matrik kovariansinya sama, ya, dituliskan seperti ini. Atau nanti bisa menggunakan apabila variansinya berbeda, nanti menggunakan kalau sama berarti menggunakan variansi gabungan. Di sini ada S-pool itu adalah matrik kovariansi gabungan ya. Ini tinggal dimasukkan. Nah, ini kalau Fisher itu, nah yang ini persis seperti yang di Pak Dur kemarin. Oke, saya kasih tugas saja ya. Kasih tugas, nanti saya share textbooknya, baca di bab berapa, nanti saya kasih tahu babnya. Kemudian buat apa ya, review sedikit tentang fungsi likelihood. Dicatat, tolong dicatat ya. Review atau buat ringkasan tentang fungsi likelihood, bagaimana membentuk fungsi likelihood. Yang kedua tentang teorema Bayes, ya, probabilitas bersyarat, aturan Bayes itu, teorema Bayes rule ya, yang ada distribusi peluang totalnya tadi. Kemudian satu lagi buat ringkasan tentang uji kesamaan matrik kovariansi. Jadi kalau misalkan ada G populasi, ada populasi 1, populasi 2, populasi 3. Populasi 1 mempunyai matrik kovariansi sigma 1. Matrik kovariansi populasi 2 mempunyai matrik kovariansi sigma 2 dan seterusnya sampai sigma G ya. Kemudian kita mau cek apakah matrik kovariansinya sama atau tidak berdasarkan data sampel pastinya ya. Bagaimana cara mengujinya? Kalau hipotesisnya ya berarti menggunakan H0, sigma 1 sama dengan sigma 2, dan seterusnya sigma G sama dengan sigma misalkan. Nah, nanti ujinya seperti apa? Direview sebentar ya, cara menguji atau ngecek kesamaan matrik kovariansi. Sudah, karena itu nanti dipakai pada saat MANOVA. Pernah dengar MANOVA? Pernah dengar MANOVA belum? MANOVA itu adalah multivariate analisis kovarian. Kan ada kalau di Univerat ada ANOVA ya. ANOVA analisis apa ANOVA? Analysis of covariance. Analysis of variance ya. ANOVA. Nah, ini MANOVA. MANOVA itu adalah multivariate ANOVA. Jadi bagaimana kita membandingkan rata-rata dari G populasi di mana G-nya lebih dari 2. Nah, itu nanti ada menggunakan asumsi matrik kovariansinya harus sama. Nah, terus dicek dulu sama atau tidak. Di sini juga di keputusan, teori keputusan juga ada nah, diskriminan dan MANOVA itu ada kesamaan matrik kovarian. Asumsinya ya, kita harus tahu bagaimana cara ngeceknya. Oke, gitu ya. Lalu sebelum yang banyak mungkin ini dulu. Waktunya kan harusnya sampai jam 3:30 ya, ini masih jam 3. Silahkan dipelajari, sisa waktunya itu untuk mempelajari tadi ya. Sebenarnya teori dasarnya semua sudah dapat ya, dari distribusi bersyarat, dari likelihood. Nah, mungkin yang kesamaan matrik kovarian belum, tapi bisa dilihat di textbook. Nanti saya share habis ini share textbooknya ya, lewat WA Mbak, WA atau email Mbak Siska. WA saja boleh, Bu.
WA ya. Oke, saya Oke, kirim sekarang ya. Tolong di-share ke ya Bu. teman-teman. Oke, hari ini kuliahnya saya cukupkan sekian. Eh, bukan berarti ini kuliah tatap mukanya sekian, tapi silahkan dipelajari lebih lanjut ya. Sendiri, belajar sendiri. Oke, bagi tadi yang belum absen, ada yang belum? Atau sudah semua? Saya belum, Bu. Oke, saya share lagi ya. Nah, silahkan.
Indo. Indo. Hindi ba? Bisa dong. Bisa duduknya pas yang bisa apa? Bosan. Bisa. Bosan lebih. Biar tanggungnya rembean. Itu mahasiswa mbak. Mohon maaf Ibu. Oh ya, Bu, sepertinya untuk presensinya tadi masuk kelas statistik Ibu. Hah? Karena di presensinya masih ke pertemuan 8, masih ke pertemuan 7 Bu. bentar ya Mbak ya. Oke Bu, nanti saya infokan ke Pak Wira saja nggak apa-apa Bu untuk Atau presensinya. gini nanti saya entrikan yang masuk siapa saja nanti dicatat ya Mbak ya. Oh nggih Bu, Kan cuma berapa orang tadi 13 atau 11. Kirim ke saya 14 Bu. nanti saya entrikan manual. Oh nggih bisa Bu. Apa Baik, terima lapor ke kasih Pak Bu. Wira ya? Karena jadwal di saya kok yang aktif jadi ini hari apa Senin kan? Senin iya. Statistik. Oh ya bisa Bu, saya laporkan ke Pak Wira saja. Iya. Iya. Ya, Makasih Mbak ya. ya Bu, sama-sama.